Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah komputasi cerdas, yaitu logika fuzzy. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Ezzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Lotfi Askerzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Lotfi Askerzadeh beranggapan bahwa logika benar salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia. Fuzzy logik sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga kecerdasan buatan. Meskipun logika fuzzy dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kontrol atau kendali. Terlihat pada ilustrasi saat ini, banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzzy, seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Perbedaan logika fuzzy dengan logika tegas. Logika tegas, jika merupakan anggota himpunan akan bernilai 0, sedangkan jika bukan merupakan anggota himpunan akan bernilai 1, dan jika bukan merupakan anggota himpunan akan bernilai 0. Logika fuzzy, keanggotaan elemen suatu himpunan memiliki derajat keanggotaan elemen pada interval 0 sampai 1. Alasan penggunaan fuzzy. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti dan lebih fleksibel. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Terus, logika fuzzy mampu memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fuzzy mampu bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan yang terakhir adalah logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Himpunan tegas. Adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan secara jelas. Objek yang ada dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Keanggotaan suatu elemen dapat dinyatakan secara tegas, apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan. Untuk sembarang himpunan A, sebuah unsur X adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam A. Mu X sama dengan 1 jika X merupakan himpunan A, sedangkan mu X sama dengan 0 jika X bukan merupakan himpunan A. Contoh, diketahui himpunan A sama dengan 0, 4, 7, 8, 11. Mu A 7 sama dengan 1 karena 7 adalah elemen dari himpunan A, sedangkan mu A 5 sama dengan 0 karena 5 bukan merupakan elemen dari himpunan A. Contoh lain, misalkan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan A bagian yang tidak dapat dipisahkan dari X yang ada dalam hal ini A sama dengan 1, 2, dan 5, maka himpunan A dinyatakan sebagai 1,1, 2,1, 3,0, 4,0, 5,0, dan 6,0, di mana mu A2 yaitu 2,1 sama dengan 1 karena pada bagian 2,1 hal itu membuat nilai A yaitu 2 dan nilai X adalah 1, sedangkan mu A4 yaitu 4,0 sama dengan 0 karena pada bilangan X memuat angka 4, namun pada bilangan A tidak memuat angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa mu A4 yaitu 4,0 bernilai 0 karena bukan merupakan derajat keanggotaan dari suatu fuzzy. Dengan demikian mu AX sama dengan 1 jika X elemen dari A, sedangkan 0 jika X bukan elemen dari A. Di dalam teori himpunan fuzzy, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan atau membership values yang nilainya terletak dalam selang 0,1. Derajat keanggotaan ditentukan dengan fungsi keanggotaan mu A X 0,1.
Himpunan Fuzzy. Fungsi keanggotaan merupakan fungsi yang memetakan elemen suatu himpunan ke nilai keanggotaan pada interval 0,1. Fungsi keanggotaan yang membedakan himpunan fuzzy dengan himpunan tegas. Satu, representasi kurva linear menurun, di mana fungsi keanggotaannya yaitu mu x sama dengan b kurang x per b kurang a aksen, yaitu ketika a kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan b, sedangkan bernilai 0 jika x besar dari atau sama dengan b, di mana a adalah nilai domain terkecil saat derajat keanggotaan terkecil dan b adalah derajat keanggotaan terbesar dalam domain. 2. Representasi kurva linear naik. Fungsi keanggotaannya yaitu mu x sama dengan 0 ketika x kecil dari sama dengan a, x kurang a per b kurang a aksen ketika a kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan b, dan 1 ketika x sama dengan b, di mana a adalah nilai domain terkecil saat derajat keanggotaan terkecil dan b adalah derajat keanggotaan terbesar dalam domain. Tiga, representasi kurva segitiga. Fungsi keanggotaannya yaitu mu x sama dengan 0 ketika x kecil dari sama dengan a atau x besar dari sama dengan c, x kurang a per b kurang a aksen ketika a kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan b, dan c kurang x per c kurang b aksen ketika b kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan c, di mana a adalah nilai domain terkecil saat derajat keanggotaan terkecil, b adalah derajat keanggotaan terbesar dalam domain, dan c adalah nilai domain terbesar saat derajat keanggotaan terkecil. 4. Representasi kurva trapesium. Merupakan dasar bentuk segitiga yang ditambah beberapa titik yang memiliki keanggotaan. Fungsi keanggotaan mu x yaitu 0 ketika x kecil dari sama dengan a atau x besar dari sama dengan b, d. Atau x kurang a per b kurang a aksen ketika a kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan b bernilai 1 ketika b kecil dari sama dengan x kecil dari sama dengan c, atau d kurang x per d kurang c aksen, di mana c kecil dari x kecil dari sama dengan d. Operasi himpunan Fuzzy. 1. Operasi dasar komponen, yaitu suatu himpunan Fuzzy A pada himpunan semesta U, maka komplemen dari himpunan Fuzzy A adalah A atau AC didefinisikan sebagai mu A X sama dengan 1 kurang mu A X union semua bilangan X. Contoh, misalkan mu AX sama dengan 0,24, maka mu AX sama dengan 1 dikurang mu AX, yaitu 1 dikurang 0,24 sama dengan 0,76. Operasi dasar gabungan atau union. Suatu himpunan semesta U dan dua himpunan Fuzzy A dan B pada himpunan semesta U. Operasi dasar gabungan A dan B ditulis A U B yang didefinisikan mu A union B X sama dengan maksimal
mu A X mu B X, di mana union X semua bilangan X. Contoh, misalkan mu AX sama dengan 0,24 dan mu BX sama dengan 0,50, maka mu A union BX maksimal mu AX mu BX maksimal 0,24 0,50 adalah 0,50. Operasi dasar irisan atau intersection. Suatu himpunan fuzzy A dan B. Pada himpunan semesta U, operasi dasar irisan A dan B ditulis A iris B yang didefinisikan mu A irisan BX minimal mu AX mu BX union semua bilangan X. Contoh, misalkan mu AX sama dengan 0,24 dan mu BX sama dengan 0,50, maka mu A union BX sama dengan minimal mu AX mu BX minimal 0,24 0,50 adalah 0,24. Nah, pada operasi dasar union, yang membedakannya dengan intersection adalah ketika pada operasi dasar union, nilai yang diambil adalah nilai maksimal atau nilai paling tinggi. Terlihat pada contoh ini, antara 0,5 dan 0,24 yang lebih tinggi adalah 0,50. Maka mu A union B X jelas sama dengan 0,50 atau sama dengan mu B. Sedangkan pada intersection, yang diambil adalah nilai minimal, di mana yang diberikan pada contoh adalah nilai 0,24 dan 0,50, di mana 0,24 adalah mu A X. Nah, dari 0,50 dan 0,24 yang kecil jelas adalah 0,24, sehingga mu A iris B adalah 0,24 atau sama dengan mu AX. Atau lebih gampangnya, ketika itu union, maka itu adalah mencakup semua nilai yang ada pada himpunan tersebut, sehingga yang diambil adalah yang paling besarnya. Sedangkan pada irisan, maka itu hanya yang nilai yang paling beriris yang akan diambil. Maka ini adalah menunjukkan nilai minimal yaitu 0,24. Ya, itulah sekian dari materi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Jika suka silahkan di like, tidak perlu di subscribe karena ini hanyalah video edukasi. Boleh di download kalau suka, silahkan di share.